dalam 100% musik Indonesia. Akhirnya ketemu Jumat lagi dan kita akan ngamen lagi bersama yang sudah spesial datang. Kenapa nih? Kenapa tiba-tiba kaget gitu, kenapa? Ada yang lupa. Oh. Semoga gak sadar ya. Sekarang saya menghela nafas lagi. Menghela nafas terus ya? Menghela nafas terus Padahal nih. Jumat tuh waktu yang ditunggu-tunggu loh. Ini tuh udah holiday season, udah masuk ke weekend, udah holiday season juga listeners. Jadi emang jalanan kan rame banget ya. Betul. Jalan-jalan di batas kota tuh juga rame banget listeners. Iya lagi. Duh, rame banget apalagi Yogyakarta kan. Iya. Parah, rame banget. Ini adalah waktu yang tepat untuk orang Jogja turu ya ngomong ya. Dan seperti biasa di hari Jumat bakalan ada ngamen, ngobrolin musisi dan yang lain nih listeners. Dan sore hari ini kalau kemarin kita sama manusia penggaris itu ya. Betul. Manusia penggaris Ilmi kan. lucu banget. Ilmi nggak mau tetap aja di sini nih. Iya, boleh kali ya kita hire ya. Boleh. Bertiga kan. Jadi satpam kan. Kalau kemarin kita sama Ilmi dari Stand Up Indo Jogja. Yes. Minggu ini kita bareng sama teman-teman dari salah satu band, ini band lokal, band asal Jogja. Dan ini fun fact-nya, story behind-nya, aku ketemu sama salah satu personilnya itu di kafe. Oh. Dia godain, gak godain sih, maksudnya kayak kita ngobrol gitu, terus kayak aku band loh mbak, loh aku penyiar loh, ya saya siaran gitu. Oh gitu. Oh gitu, pertemuannya cuma sesimpel itu ya. Pertemuannya sesimpel itu, orangnya nggak datang hari ini. Memang betul. Jadi sore hari ini kita sudah bersama teman-teman dari Batas Kota. Yeay. Ini sebenarnya personilnya berapa sih? Sebenarnya personilnya ada 5. Oke. Ini bisa agak di mikrofonnya. Nah. Iya, yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Kebetulan kalau saya tuh manajernya aja. Gantiin Krisna bilang, "Udah kamu aja" gitu. Emang orang itu melempar tanggung jawab emang paling bagus kegiatannya emang. Iya, jadi aku tuh ketemunya sama Krisna. Krisna tuh apa sih dia di itu? Vokalis ya. Oh, Iya benar. aku nggak percaya. Tidak ada yang Kenapa itu? percaya. Kenapa? Ada apa ini? Ada apa? Tidak ada yang percaya. Gak Padahal warna biru kan? Bukan, dia tidak suling, dia tidak niup suling, tidak melihara sapi. Beda ya? Beda. Jokesnya beda. Oke, jokesnya beda. Kalau ada yang dapat ya, kalau nggak ada krik-krik tadi tuh. Aku lama lagi, ya ampun. Oke, jadi kita udah bareng sama Jalan Batas Kota. Jadi boleh mungkin kenalan dulu. Yes. Ya, saya sendiri Deka itu manajernya dari Jalan Batas Kota. Kebetulan hadir di sini untuk menggantikan Krisna paling ya. Silakan. Ada Abbas di bass. Hah? Abbas di bass. Wow, bagus banget sih. That's Kan nggak right. mungkin Abbas di drum kan? Oh iya deh. Abbas di bass. Abbas tuh anak bass kan emang. Terus Saya ada ram di drum, oh enggak dapet nih jokesnya. Saya Jerdi manajer dong. Saya Andreas aka Balung di drum. Oke, jadi ada drummer, ada bassis, dan juga ada manajernya dari Jalan Batas Kota. Berarti yang hari ini nggak datang, yang absen itu gitaris sama vokalis. Gitaris, vokalis sama Keyboardis. keyboard. Oh, keyboardis. Oh, berlima ya berarti ya. Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol, listeners. Jalan Batas Kota ini adalah salah satu. Ini beneran asli Jogja ya berarti ya? Bandnya iya. Bandnya ya asli Jogja. Bandnya asli Jogja tapi Satu-satunya personil yang asli Jogja cuman Abbas di bass. oke. Oh, brandingnya gitu ya, Mas Dibas Abbas banget Dibas, ya. Oke. Nah mungkin boleh diceritain sedikit dulu gimana masih sampai bisa terbentuk Jalan Batas Kota nih? Monggo. Sebenarnya terbentuknya tuh awalnya nggak sengaja ya. Awalnya nggak sengaja. Ya emang kita sebenarnya suka nongkrong, suka kebetulan kan kita nih rata-rata emang suka ngumpul sama musisi-musisi gitu kan. Terus bagian dari kita juga kebanyakan anak belakang panggung gitu loh. Terus dari situ kayaknya udahlah kita bikin band kali ya. Kita capek gitu di belakang panggung terus. Ya udah kita bikin lah. Dan dari situ sebenarnya tadinya cuma cover-cover aja gitu. Terus karena awalnya kita sering ngumpul di Burjo di Jalan Batas Kota. Nah, gitu. Sebenarnya terbentuk Oke. nama itu gitu. Nah, akhirnya ya udah terus sebenarnya dari temen nongkrong gitu aja. Temen nongkrong aja berarti. Dari tahun? Dari tahun 2017. Oh, udah cukup lama ya berarti Iya, ya. 17 tuh berarti sekarang udah 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Emang dari awal berlima atau? Awal berlima Keyboard iya. ganti sekali. Sekali ganti keyboardis. Karena satu ditarik dealer.
Tapi untungnya dia jadi PNS sekarang. Oh, nah itu Kabar bagus. yang membahagiakan. Membahagiakan ya. Untuk mertua ya. Jadi donatur lah. Kebetulan album kemarin juga didukung oleh beliau gitu untuk proses produksinya. Jadi terima kasih Reski. Sampai jumpa di PID berikutnya. Kita tuh ngini mimpinya dia gitu loh. Bener. Kita mewakili. Mewakili ya. Melanjutkan lah. Tapi sebenarnya PNS pun kan juga masih bisa ngeband dong. Perunggu aja kan masih bisa. loh. kebetulan beliau ini luar pulau, ada di Samarinda sana. Oh, Jadi penampatannya. kalau dia mau ngeband ya silakan sendiri aja, tapi duitnya boleh dioper ke kita. Pun akhirnya kondisi sekarang pun kita sudah sama-sama kerja semua gitu. Ya udah kita masih bisa tetap ngeband gitu. Oke, Berarti awalnya dulu pas masih kuliah. Awalnya iya. Oke. Pas. Ketahuan kan semester berapa? 2007. Mau dibongkar sekarang atau dibongkar Ketahuan. nanti nih? Ketahuan nih. Ya, Semester kayaknya berapa? lebih jauh dari. Nanti kecewa gitu. Mending jangan. Oh ya udah, mending jangan ya. 2017 awalnya cover-cover aja. Karya pertama kalinya apa sampai akhirnya karya sendirinya apa tuh? Untuk karya pertama itu sebenarnya yang dibikin pertama itu Batas Kota. Gitu. Cuman yang rilis duluan itu judulnya Gadis Indie. Gadis indie. Kenapa bisa gitu? Dulu kan Siapa penyiarnya siapa ya? Terima kasih sudah kalau sekarang mungkin mewakili. bisa jadi kayak gadis skena gitu. Oh, Dulu kan benar-benar. Gadis indie gitu. Benar. Jadi bisa mengikuti tren lah, bisa dipakai kapan aja. Kalau misalnya nanti ini akan manggung lagi, kalau manggung gitu ya akan ganti nanti jadi gadis kena. Nah, gadis kena. Itu berarti awal rilis lagu itu di tahun 2017 kah atau? Iya, benar. Oh, Di oke. Gadis indie. Ya, Terus yang Batas Kota itu dirilis juga akhirnya. dirilis juga single. Oke. Oke, berarti sekarang total udah ada berapa karya, album, single? Untuk total karya sekitar 12. Jadi ada satu full album, ada 2 single, sayangnya satunya harus ditarik. Jadi 1 single, 1 full album. Kenapa tuh ditarik tuh? Menarik tuh. Jelek, hasilnya jelek, cukup jelek. Saat itu, Jawabannya. pada saat itu mixingannya atau produksinya cukup home sekali ya, tidak home studio, bahkan home dapur, real dapur itu. Oke. Ada suara kompor meledak gitu. Jadi akhirnya kayaknya tidak baik hasil produksi ini, kita pindah saja ke full albumnya. Jadi kita tarik dulu, begitu. Oke. Berarti satu album sama satu single dan sekarang yang nggak baru keluar nih. Ini berarti single, album? Album single nih. Album. Kurang kompak ya kayaknya ya. Ini nggak apa nih? Memang Nggak? kita ngomong. Gak akrab ya kayaknya memang ya. Enggak, kita ini aja saya sama dia ini satu kontrakan tapi baru ketemu hari ini. Gitu banget. Sering gitu 2 sih. bulan Mbak. gitu. Sering Nah, memang. seperti itu. Yang satu kontrakan malah jarang ketemu tuh sering emang kayak gitu emang biasanya. Sok sibuk aja. Padahal sangat mungkin untuk ketemu tiap hari gitu. Oke. Sebenarnya karena malas aja ketemu. Lah, atau kan gak akur kan Iya mereka kan, sebenarnya kayaknya kan. nggak akur nih. Nggak Ada akur dendam kan? apa nih kayaknya? Habis ini berantem di bawah. Nanti kita bahas ya tentang albumnya Jalan Batas Kota sekaligus juga kita pengen dengerin nanti karya-karya dari Jalan Batas Kota karena ini mungkin salah satu band yang aku bisa bilang rada sedikit di luar radarnya Iridio ya. Apa tuh? Karena kemarin aku baru tahu pun juga karena ketemu si siapa? Krishna. Krisna. Terima gitu. kasih. Paling enggak dia berfungsi untuk menyebarkan. Ya. Krisna yang so imut pengen dipanggilnya Cisna itu. Oh gitu sekarang Oh gitu. Iya. gitu. Oh gitu. Namanya siapa Mas? Cisna. Oh. Itu Krishna, tidak pernah Krishna, terdengar di kami loh itu. Aduh, aku buka sekarang. Kita ngomongin Krisna aja ya di sini ya. Oh boleh deh, kayaknya boleh deh. Buang-buang waktu jangan. Nanti kita bakal ngobrol lebih banyak lagi, jadi jangan kemana-mana listeners, kita tetap di Ngamen di sore-sore. Permisi, bapak-bapak, ibu-ibu, permisi, ya, saya mau ngamen ya. Aku tak mau hidupku ini di madu. Aku tak mau hidupku ini tanpamu. Isi om, ngamennya udah mau mulai. Ngamen, ngobrolin artis, musik, dan yang lain. Segera dimulai. E-Radio 100% musik Indonesia. Bro, kelar syuting ngopi sabi kali. Gue lagi pengen banget nih dibikinin kopi sama barista. Wih, sabi dong. Ngopi di tempat syuting aja mau nggak? Hah? Emang ada barista? Ya ada lah, lo pasti nggak bakal nyesel. Mau dibikinin sekarang? Wah, mau dong. Kenalin nih, barista gua. Hah? Barista Special Blend by Top Coffee. Baru. Barista spesial blend. Yoi, Ini beneran spesial. ini yang lebih strong. Dari kopi pilihan Indonesia. Perfectly roasted dengan temperatur yang berbeda. Paduan kopinya lebih strong, diracik tepat.
Diteguk nikmat. Enaknya. No debat. Coba-coba. Wah, iya, racikannya pas banget. Aroma dan rasanya strong. Never wrong. Racikan barista dari Top Coffee, beneran asli racikan barista. Gua Adipati, kopi gua. Barista Special Blend by Top Coffee. Enaknya, no debat. Buktiin sendiri. Dari Wings Food. Halo. Hai, apa kabar? Halo. Hai. Ya, terima kasih. Hah, idolaku datang. Hai. Hai guys. Halo. Wah, itu dia. Wangi banget. Wanginya siapa nih? Loh, kok dia mendekat ke aku? Hai. Hai. Kamu Shannon ya? Iya, aku Shannon. Jadi, kamu yang wangi banget ya? Wanginya sarange. Masih nggak percaya bisa sedekat ini sama idola? Ini karena aku pakai Soklin Pewangi Cotton Fantasy baru. Wangi floral lembut dari cotton flower Korea. K-perfume-nya bikin double wangi 24 jam. Membawaku ke wangi fantasi yang extraordinary. Opa, boleh nggak foto berdua? Oh, boleh dong. Mau fantasimu jadi nyata? Pakai Soklin Pewangi Cotton Fantasy. Impianmu jadi lebih dekat. Pagi-pagi sebelum sekolah online mulai, siapin yang yummy dulu. So Yummy Gelas. Banyak kenyal. Nyal-nyal. Rasain bawang favoritku. Sampai besok, Bu Guru. Kelar sekolah online, waktunya So Yummy Gelas lagi. Nyobain rasa bakso sapi ah. Wow, toppingnya keras-keras. Kalau sore-sore lapar, So Yummy Gelas lagi. Mau rasa soto ayam mah. Kuahnya, yummy. Yum, yum, yum. kapanpun mereka lapar, ya So Yummy Gelas baru. Tinggal seduh air panas di gelas dan tunggu 2 menit, jadi deh. So Yummy cuma 1.000 dan baik untuk anak karena kaya serat dan protein. Nambah So Yummy Gelas. Mau yang yummy? Ya So Yummy Gelas. Dari Wings Food. Ayo, teruslah melangkah dengan hidup baru. Bersih bersama untuk semua. Mandi, cuci. Biasakan bersih dengan air jernih. Alam pun ikut berseri. Mandi, cuci. Biasakan hidup bersih dengan air jernih. Semesta ikut berseri. Sehat di diri, berseri di hati. Untuk sementara sampai berjumpa, bersama-sama bercanda lagi. Jika kau mau bersabar dan mencoba mengerti, ku pastikan engkau bahagia. Kita semua gagal, ambil sedikit tisu, berserilah secukupnya. Secukupnya. iRadio 100% musik Indonesia. iRadio.
Radio Jogja 88,7 FM 100% musik Indonesia. Masih bersama Batas Kota di Ngamen di Radio Jogja listeners. Kalau tadi udah ngobrol dikit-dikit ya. Dan barusan diputar nih lagu dari Jalan Batas Kota dengan terekam. Boleh dong ceritain ini lagunya tentang apa? Terus ini masuk ke album yang mau dibahas juga? Iya, termasuk. Ini tentang apa nih? Lagunya nih. Oh, lempar-lemparan aja ya? Ayo lempar-lemparan aja nih. Sebenarnya dari album ini kebanyakan karena yang nulis Krisna ya. Ini banyak dari keresahan dia juga. Kalau jadi sebenarnya akhirnya masing-masing tuh punya interpretasi sendiri tentang lagu-lagu itu gitu. Dan kalau terekam tuh sebenarnya ya ngelihat ini sih fenomena-fenomena ya sekarang kan semua serba handphone segala macam, semua kita udah bisa merekam apapun dan kayak sebagai wujud sebuah ingatan aja gitu loh. Oke. Jadi intinya sebenarnya ini balik lagi ke interpretasi masing-masing orang gitu ya. Tapi kurang lebihnya adalah karena sekarang kita udah gampang banget mau merekam mengabadikan sesuatu, jadi dibuatlah jadi lagu si terekam ini. Iya, seperti perjalanan ya kita perjalanan hidup kita ngerekam itu juga bisa, maksudnya kita merekam sebuah perjalanan kita sendiri gitu. Oke, isi. Itu juga itu rilis single dulu baru kemudian dimasukin ke album Dimensi ya berarti ya? Kalau yang ini enggak, ini emang langsung masuk di albumnya. Langsung masuk di albumnya. Oke. Nah, kita album Dimensi berarti ada berapa lagu? Ada 9 lagu. Ada 9. Yang yakin lah. Yang yakin 9 dong. lagu. 9 ya. 9 dong. 9 lagu di album Dimensi. Berarti ini adalah album pertama. Setelah kurang lebih 7 tahun ya berkarya ya. Ini rilis di tahun ini 2024? Iya. Bulan April lalu ya. Oke. Dan mungkin kenapa pada akhirnya setelah 7 tahun nih manggung, berkarir gitu. Kenapa akhirnya memutuskan di 2024 oke deh kita rilis album dengan 9 lagu nih. Nah, ini coba ceritakan dulu. Aduh. Ya, jadi ini cukup panjang benar bahwa kenapa 7 tahun sebenarnya agak juga ya ada sedihnya memang, tapi sedihnya ini agak konyol memang. Karena enggak sesuatu yang sedih di mata orang lain, kalau orang lain dengar mungkin lucu ketawa kali ya. Tapi tetap aja kalau sebelumnya itu karena memulainya dari teman-teman kuliah ya, teman tongkrongan yang punya kesibukan juga kayak Krisna sejak awal ataupun Abbas juga termasuk Balung itu sudah adalah orang belakang panggung sebelumnya gitu. Jadi sudah sibuk dulu situ, akhirnya banyak karya-karya yang tertunda. Kayak misalnya sebelum itu Gadis Indie saja itu pernah mau dibikin video klipnya akhirnya tertunda, cuman akhirnya bisa juga, itu pun dengan bantuan teman-teman yang lain, teman-teman kreatif gitu. Terus kalau untuk kenapa album ini sebenarnya udah dari 2-3 tahun 2018 itu sudah produksi, sudah masuk rekaman. Sayangnya gitu karena di tempat teman sendiri juga harddisknya meledak. Jadi semuanya hilang data-data rekamannya, akhirnya kita harus merekam ulang. Itu benar jadi meledak in the term meledak. Berasa gitu. Kalau kita bisa tunjukin di orang lain, bayangin aja ya mbak mas ngono gitu pokoknya. Jadi itu yang menjadi karena untuk rekaman di 2018 itu saja sudah direncanakan sejak 2017 dari awal tahunnya itu. Jadi data-datanya juga ikut hilang, nggak dicuri ya, nggak kayak. Aduh. Nah itu beda tuh. Punya itu. Ini beneran definisi meledak dan hilang. Ini beneran meledak. Dan ini belum sempat di backup ya. Jadi pas berasap, menyala bangku. Gitu. Jadi itu untuk menyiapkan materi ataupun akhirnya masuk ke produksi saja itu butuh setahun juga. Akhirnya meledak. Nah di 2018 juga teman-teman sudah makin sibuk gitu. Ada kebutuhan yang berkuliah dan baik kuliahnya semakin sibuk gitu. Yang tidak baik kuliahnya ya akhirnya bekerjanya lebih baik gitu. Dan itu menghambat waktu untuk lebih fokus lagi. 2020 kita dihantam sama Covid. Makin kacau gitu. Ya, banyaklah perjalanan yang bikin ketunda. Sebenarnya juga waktu teman-teman berbeda karena kegiatan masing-masingnya berbeda. Sayangnya seperti itu. Jadinya ketika misalnya Balung mungkin ready di minggu depan untuk take gitu, Krisna tidak ready atau Abbas juga tidak ready gitu-gitu. Jadi waktunya bentrok terus.
kebanyakan gitu mungkin kalau ada. Dan salah satu emang kita bikin band ini juga sebenarnya jadi stress release kita lah. Oke. Di luar kesibukan kita segala macam, kita pengen bener-bener bermusik tuh ya udah pengen have fun gitu loh. Jadi nggak terlalu ngoyo tapi tetap kita usahakan gitu loh. Seperti itu sih. Jadi sebenarnya nggak yang jadi, karena kan masing-masing udah punya kesibukan, udah punya pekerjaan. Betul. Justru ini jadi playgroundnya teman-teman Ya, Jalan Batas Kota ya. Oke. Menarik. Apalagi misalnya kayak Krishna yang kebetulan orang itu kan memang sibuknya kebangetan ya. Banyak stresnya juga kalau misal kita ketemu mesti wah ada aja yang dia keluhkan gitu. Kita nggak paham lah itu urusan hati, urusan dompet gitu. Urusan apapun gitu. Nah itu dilemparkan semuanya ke akhirnya lirik aku ada materi baru nih garap cuman mungkin ya pelan, kita garapnya pelan-pelan aja gitu. Ya mungkin dari kalau misalnya didengar semua bisa dilihat berapa kali patah hati, berapa kali diri dari Jadi cukup dari albumnya. Silakan dengarkan semua albumnya jika tertarik dengan kisah hidup percintaannya Krishna gitu. Oh, itu berarti based on true story-nya vokalis. Dan 9 lagu ini Krishna semua yang tulis. Rata-rata ya semuanya. Hanya ada beberapa teman kita yang bikin. Oke. Oh, ini sebenarnya album curhat ya? Iya. Nah, kurang lebih. Untung nggak dibuka dari Dear Diary kan? Nggak ada. Tolong jangan gitu ya. Kalau tolong jangan. Kecuali misalnya ada yang minta gitu, maulah dibikinin, kita bikinin. Yang penting nanti dibeli. Betul. Dibikinin, tenang. Nah, dan kenapa pada akhirnya milih judul albumnya itu Dimensi sama kayak judul singlenya atau lagunya? Kenapa akhirnya memilih Dimensi? Sebenarnya dari awal kita udah pengen Dimensi ini sebenarnya tercipta setelah beberapa single ya, kayak Batas Kota, Gadis Indie, akhirnya Dimensi ini tercipta duluan gitu loh. Dan akhirnya lambat laun sampai kita proses sampai sekarang, Dimensi pun akhirnya sekarang jadi banyak artian juga gitu loh buat kita. Kayak dari kita proses album dengan ya susah ininya lah, sedihnya segala macam. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak soundtrack. Ya merelakan apa ya? Apa namanya? Bukan kekecewaan sih. Apa sih? Aduh, aku nggak nemu lagi katanya. Apa nih? Kayak rasa. Timing. Kegelisahan, terus kita ya itulah merelakan apapun gitu loh. Kita tuh kalah gitu. Kita kalah sebenarnya. Cuman ya udah, gimana cara kita menanggapi kekalahan itu gitu. Gitu sih. Sebenarnya kan kalau di ceritanya Dimensi juga kan ngobrolin soal passion gitu. Apapun passion kita lah, bagaimana kita menghadapi itu, bagaimana kesulitannya ketika kita apalagi misalnya ini kan benang merahnya adalah bermusik, anak band gitu, anak kuliahan ngeband terus harus kerja segala macam, banyak tantangannya, gimana tetap kita berada di dimensi itu gitu, kita memperjuangkan kita pengen tetap main band-bandan gitu. Dan Dimensi ini selalu jadi yang mewakili Jalan Batas Kota gitu. Mau apapun perjalanannya nanti, Dimensi akan tetap selalu mewakili itu. Makanya kenapa judul album ini kita pakai Dimensi aja, walaupun sebenarnya Dimensi ini di luar diciptakan dari beberapa track-track lainnya gitu. Tapi dia puncaknya gitu. Apapun yang terjadi di kisah hidupnya Krishna dari track 1 sampai track 8 gitu, track 9-nya adalah Dimensi misalnya gitu. Ditutup oleh itu. Itu alasannya. Baru gitu. Abbas baru tahu ternyata. Abbas lama ngebas. Sama ini sih kayak mungkin kan nggak semua orang punya privilege untuk ngikutin passionnya ya. Betul. Banyak tantangannya. Ya banyak tantangannya, nggak begitu nggak mudah gitu loh. Mungkin ini salah satu ya buat kita gimana kita masih bisa berkompromi sama kenyataan, terus kita masih bisa tetap ya udah kita pengennya ini nih, ya udah kita tetap jalanin aja. Berarti nih albumnya emang ceritanya buat anak muda ya, kebanyakan ya, anak muda sekarang yang. Ya walaupun kita akhirnya nggak lagi muda gitu. Pada saat itu sih relate gitu, masih cocok gitu. Sekarang kayaknya yang dengar pun udah hey, kalian tipu-tipu. Kayak zaman itu kan kita masih fragile-nya gitu loh. Masih gampang retak gitu hatinya gitu. Kayak kalau saya pikir kayaknya mending cari duit deh. Benar ya, udah. Atau itu ceritanya juga bisa dibuat lagu lagi kan? Udah ya, muda lagi gitu. Oke, satu album udah 9 lagu, terus tambah satu lagu lagi, Gadis Indie. Iya. Kalau ini ceritanya tentang Krishna lagi. Enggak, Gadis Indie ini
Itu sebuah fenomena. Fenomena ya, kita ngelihat sebuah fenomena gitu gambarin. Kalau dulu di era 2017 kan ramai dengan kayak ya itu yang bisa dibilang kalau sekarang kayak gadis skena gitu datang ke konser istilahnya ke dulu gigs, segala adalah macam indie. dulu kayak gadis indie gitu kalau dari di upstairs ada gadis gangster, terus kita pengen bikin kayak gini nih. Ya udah ngelihat fenomena itu gadis indie. Gitu. Sebenarnya dari liriknya pun kita nggak ada lirik lain, cuma gadis indie doang. Gadis indie itu berulang terus selama 3 menit. Gadis indie. Kayak kita sebenarnya ini juga support mereka gitu loh. Mereka tuh dibutuhkan juga itu dalam ekosistem ini. Betul. Jadi kalau indie banget kan kamu? Gadis indie 2017 tuh harus pakai tote bag. Oh gitu. Nah, gitu. Harus bob. Tote bag Arctic Monkey. Iya lagi. Dapat dari Sunmore gak sih? Tote bag Arctic Monkey. Sama Flea Market lu tuh. Flea Masih ada tuh. Market ya kan. Pakainya Vans, kalau nggak Vans kalinya yang indie banget Boots. Jangan lupa pakai parka ya. Betul, parka. Padahal nggak naik gunung nih pakai parka. Itu manggungnya di basement. Panas lu. Panas. Mungkin setelah gadis ini habis ini bisa loh 2024 nih bikin satu single lagi. Nah. The New Rules. Ada betul. Wah, itu kan menyuarakan kaum saya gitu kan. Bener kan? Bisa itu masuk Hollywood. Sebenarnya yang di album ini kan kita nggak ngeganti sih, kita menambahkan di album ini gadis indie 2.0 ya. 2.0. Versi ya. sekarang. Nah, sebenarnya kita ngeganti aransemen. Terus kayak ya udah ini bisa nih relate juga nih sama yang sekarang gitu loh. Oke. Secara lirik memang tidak ada perubahan gitu. Cuman nanti ini bisa lah mengikuti zaman terus ya nanti ketika sekarang gadis skena misalnya gitu atau The New Rules misalnya gitu. Ketika misalnya laku kan kenapa tidak gitu. Atau gadis wibu kan bisa juga gitu. Iya betul. Ada. Kirain cowok doang. Gimana? Enggak, kirain cowok doang. Enggak ada. Iya. Emang kita kaumnya banyak ya spesiesnya ya. Banyak. Oke, ada satu album, satu single, ini bisa didengar di mana? Seluruh platform digital kesayangan termasuk Spotify, Apple Music, YouTube juga bisa didengarkan di YouTube. Adakah juga di tempat lain? Kalau enggak nanti dikirim aja lewat Google Drive. Oh boleh. Berarti kirim WA boleh ya? Bisa boleh. Bayar. Berarti ini sudah bisa dinikmati di all digital platform ya, listeners, dan pastinya juga bisa di request di Radio Jogja. Karena udah masuk di sini. Dari album Dimensi ini apakah ada rencana untuk bikin video klip semua lagunya atau mungkin ada beberapa lagu yang akan dibuat video klipnya? Untuk rencana panjang sebenarnya ada ya, gambaran-gambaran itu tetap ada gitu. Maksudnya tiap tahun kita juga tetap pengen berprogres juga gitu. Tahun ini buat apa, tahun depan pengen buat apa lagi, itu tuh pengen tetap ada gitu. Cuman ya balik lagi kita nggak begitu ambisius, tetap kita tetap dikejar dengan senyamannya, ininya. Oke, ke depan ada karya lagi yang mau Sementara mungkin untuk produksi kita tunda dulu. Jadi kita mau maksimalin untuk album Dimensi ini, termasuk tadi video lirik itu, video klip. Beberapa memang udah ada di draftnya kita, rencana untuk 1 tahun ini bahkan. Tapi kalau misalnya ternyata nanti ada materi baru dan kita bisa kejar, pasti ada. Mungkin yang terdekat kayaknya yang bakal rilis kayak Merch dulu kali ya. Itu biasanya juga penting untuk lebih ngenalin Jalan Batas Kota gitu kan. Sekarang salah satu caranya adalah dengan bikin merch. Betul. Kaos kah? Mungkin bisa kaos, bisa sendal jepit kali ya. Bisa kopi bubuk. Boleh sih. Boleh banget sih. Yang anti kembung dan tidak membuat pusing. Oke. Bisa. Ini kalau listeners mau dengerin lagunya bisa di YouTube. Tadi di YouTube-nya di mana? Di YouTube Musik channelnya Jalan Batas Kota. Oke, Instagram Jalan Batas Kota juga. Oke, siap. Sebenarnya itu ya karena kayaknya nggak ada lagi yang pakai Jalan Batas Kota kali ya. Ya paling dikiranya ini sih info jegatan. Tolong jangan tanya di mana mie ayam paling enak di Jogja. Nah itu. Tolong. Soalnya sering kita tuh sering di-tag-tagin sama entah fotonya tuh random gitu loh. Jadi di tag Jalan Batas Kota, foto kayak di tempat bakso, pinggir jalan, kayak gitu. Jadi kayak ini bener-bener kayak update info cegatan gitu loh. Tapi harusnya bagus dong, jadi branding kan. Secara engagement itu bagus. Cuma tidak sesuai brandingnya gitu. Terus kita juga bikin kayak akhirnya buat kita buat teman-teman yang terlibat dalam Jalan Batas Kota ini namanya Dinas Perhubungan Jalan Batas Kota. Dishub JBK. Lucunya Dishub JBK. Ini berarti buat teman-teman yang dengerin Jalan Batas Kota ya? Ya itu ya bisa juga. Sekarang itu ya buat
Kita kayak bikin nama ini lucu deh kalau dulu. Iya. Kita daftar dari Satpol aja gak sih? Saya Satpol. Satpol boleh tuh. Di Jalan Batas Kota. Ini bisa didengerin di semua digital platform, terus juga di YouTube juga ada untuk lagu liriknya, dan pastinya untuk request juga bisa listeners di Radio Jogja. Betul. Terakhir nih sebelum berpamitan, mau tanya apa Tang? Mau tanya lagi nggak? Oh, mau tanya lagi? Enggak, maksudnya Tanya apa apa kayak tuh? gitu, misalnya ada yang penasaran lagi, masih penasaran gitu. Kalau mau tahu jadwalnya berarti cek aja Instagramnya. Cek Instagramnya. Silakan dicek, di follow kalau berkenan. Di DM, tapi tolong jangan akun meme. Nanti kita blast email aja kok. Boleh banget sih sebenarnya. Itu berarti nggak boleh ngirim meme ya? Boleh, boleh. cuman jangan sering-sering gitu, karena kita tetap Emang kalau kita dilihat akunnya kayaknya lebih ke akun meme. Ya kalau misalnya ada juga yang mungkin mau menawarkan suatu pekerjaan tapi intinya bukan untuk memperbaiki jalan gitu, memperbaiki jalan ataupun membersihkan jalanan, kita bukan pasukan oranye teman-teman. Oke. Menghibur lah ya, ngeband manggung Ngeband, tolong ngeband ya. Ngeband. Ini semoga band ya. Jalan Batas Kota walaupun punya cerita meledak ya, tapi besok semoga meledaknya dengan definisi yang lain. Amin. Terima kasih. Amin. Kenapa? Aminnya tuh langsung dari hati. Iya, haruslah. Haruslah ya. Amin, ini doa baik. Terakhir dari masing-masing orang aja deh, harapannya satu kata buat Batas Kota apa? Kata nih. Dari Satu kata. Oke. Meledak. Meledak ya, in a good way. Oke. Abas? Bas. Mana satu kata? Satu aja, jangan Satu banyak. aja. Egois. Mantap. Aduh, Gak lucu ya padahal. Ya. Tapi aku bisa ketawa kok. Apa ya? Aku ya? Satu kata. Menyala. Abangku. Satu meledak, satu menyala. Ya udah duar. Oke, thank you banget Jalan Batas Kota untuk ngobrol-ngobrolnya. Thank you, terima kasih banyak. Kita tunggu panggung-panggung selanjutnya listeners ya. Dan kalau misalnya listeners ada event-event, boleh nih Jalan Batas Kota, satu band asal Jogja yang ini patut untuk diperhitungkan, layak diperhitungkan di kancah musik indie Jogja dulu. Betul. Nanti habis ini bisa ke nasional kayak gitu ya. Jadi thank you banget sekali lagi. Kita tunggu juga requestnya listeners untuk ada di Radio Jogja, dan jangan kemana-mana. Kita bakal dengerin satu single yang juga jadi judul albumnya Jalan Batas Kota. Ini dia Dimensi.
Mudah-mudahan ya ngamennya. Senarnya putus. Ngomongin artis, musik, dan yang lain di sore-sore setiap Jumat jam 5 sore. Girls, lihat deh, ada store Fresh and Natural. Iya, yuk kesana yuk. Yuk. Wah, ada BT21-nya. Power on. Welcome to FN World. This is Fresh and Natural Special Edition with BT21. Kalian wajib coba. Ada wangi Love Yourself, Yellow in Loop, dan Persona Blush. Mau coba wanginya. Wow, wangi Love Yourself, so sweet abis. Yang Yellow in Love, feel fresh every day. Kalau Persona Blush, wanginya